Manajemen kejadian luar biasa di rumah sakit atau pelayanan kesehatan. Keselamatan pasien yang harus diperhatikan, yang pertama, penyakit new emerging dan re-emerging. 2. Mortalitas, morbiditas yang diakibatkan oleh HAIS. Yang ketiga, multi-drug resistant organisme. PPI melakukan surveillance dan manajemen KLB. Kejadian luar biasa dijelaskan sebagai timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, menurut Peraturan Menkes RI nomor 949 tahun 2004. Apa saja yang termasuk dalam kriteria kerja KLB? Yang pertama, penyakit tidak pernah ada atau tidak dikenal sebelumnya. Yang kedua, penyakit atau kematian meningkat terus selama 3 tahun waktu berturut-turut. 3. Kejadian meningkat lebih 2 kali dibandingkan periode sebelumnya. 4. Penderita baru dalam 1 bulan naik 2 kali dibandingkan rata-rata per bulan dalam tahun sebelumnya. 5. Angka rata-rata per bulan selama 1 tahun naik lebih 2 kali dibandingkan rata-rata per bulan dalam tahun sebelumnya. Case fatality rate atau tingkat kematian kasus dalam satu kurun waktu tertentu menunjukkan kenaikan 50% atau lebih dibandingkan periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama. 7. Proportional rate penderita baru lebih 2 kali dibandingkan periode sebelumnya. Hospital outbreak setting atau KLB rumah sakit adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian infeksi rumah sakit yang menyimpang dari angka dasar endemik yang bermakna dalam kurun waktu tertentu, menurut Kemenkes 2011 dalam Pedoman Surveillance Infeksi Rumah Sakit. KLB timbul sebagai akibat dari kegagalan dalam kegiatan pengendalian infeksi atau akibat peralatan atau pengobatan yang terkontaminasi. Adanya kejadian baseline HAIS dari jenis penyakit dan angka kejadian, lakukan segera surveillance bila timbul KLB. Contoh kasus melalui transmisi kontak, yang pertama MDRO, yang kedua MRSA, yang ketiga VRA, yang keempat Clostridium difficile, yang kelima novovirus. Transmisi droplet, contoh kasus ada 1 pertusis, 2 influenza, 3 SARS. Melalui airborne, contoh kasusnya seperti tuberkulosis. Penyakit yang ditularkan melalui darah, contoh kasusnya hepatitis B, hepatitis C, dan HIV. Bila terjadi HAIS, lakukan surveillance untuk IDO, VAP, HAP, ISK, dan IADP. Kejadian diketahui atau disadari, lakukan respon dan investigasi awal. Bila dinyatakan KLB, lakukan rapat tim KLB memutuskan benar terjadi KLB, lakukan tindakan. Selanjutnya, pencegahan dan pengendalian, cari sumber atau cara penularan, melindungi host yang beresiko, monitoring efektivitas. Setelah itu, akhir dari KLB, pernyataan bahwa KLB berakhir, pembelajaran konstruktif dari KLB, laporan final KLB, tindak lanjut dari pembelajaran KLB. Bila dinyatakan KLB, lakukan juga bisa dengan rapat tim KLB, memutuskan bukan KLB, kaji ulang jika perlu, komunikasi, protokol komunikasi tim KLB, dan melalui media stakeholder. Bila bukan KLB, kaji ulang jika perlu. Dalam tindakan, bisa dilakukan yang kedua, investigasi, uji epidemiologi, uji mikrobiologi, uji sanitasi lingkungan. Pada kasus suspek KLB, investigasi awal untuk tindakannya adalah 1. Segera lapor komite PPI jika merasa ada KLB. 2. Isolasi semua suspek kasus segera. 3. Catat informasi tentang kasus meliputi admisi, waktu, gejala, dan diagnosa awal. 4. Ambil spesimen yang relevan, kirim ke laboratorium setelah konsultasi dengan komite PPI dan mikrobiologi klinik. 5. Batasi pergerakan staf dan pasien. 6. Terapkan dan pencegahan dan pengendalian berdasarkan keseringan transmisi patogen penyebab KLB.
target investigasi awal, langkah selanjutnya adalah 1. Definisi kasus, 2. Pemetaan berdasarkan tempat, waktu, dan orang. 3. Menyingkirkan kemungkinan pseudo-outbreak. 4. Terapkan pencegahan dan pengendalian berdasarkan keseringan transmisi patogen penyebab KLB. 5. Batasi pergerakan staf dan pasien. Bagaimana cara mengenali penyebab pseudo-outbreak? Pada laboratorium, 1. Jenis pemeriksaan baru yang belum pernah ada. 2. Sensitivitas dan spesifisitas alat belum diketahui. 3. Perubahan golden standard. 4. Salah pengambilan. Untuk bangsal, yang pertama, salah label. 2. Kontaminasi selama pengambilan. 3. Diagnosis yang tidak tepat. Untuk lingkungan, yang pertama, ditemukan Mycobacterium ceylonii saat bronchialising pada pasien endoskopi dengan menggunakan air bilas DTT. 2. Spesimen mikrobiologi dikirim tidak dalam kontainer steril. Bagaimana untuk melakukan investigasi lanjutan? Tujuan untuk mencari tahu secara mendalam penyebab utama, kuman, cara penyebaran, dan sumber penularan. Pada laboratorium, 1. Microbial sequencing. 2. Kajian DNA. Untuk epidemiologis, yang pertama, kurva epidemik. 2. Case control study. 3. Geographic mapping geospatial analysis. Untuk sanitasi lingkungan, dengan cara mikrobiologi lingkungan. Kurva epidemi. Kesalahan penetapan interval waktu bila terlalu panjang, menyembunyikan puncak kasus, dan bila terlalu pendek, muncul puncak palsu. Bentuk atau tipe kurva, yang pertama, common point source, food and waterborne disease atau sumber tunggal. 2. Propagate atau penularan melalui kontak dari orang ke orang. 3. Campuran common source dan propagated. Awalnya common source, kemudian terjadi penularan dari orang ke orang. Seperti apa laporan KLB? Yang pertama, hasil investigasi dapat ditulis sebagai laporan untuk kepentingan internal maupun publikasi. Yang kedua, untuk kepentingan internal, format laporan mengacu pada kelaziman pelaporan pada masing-masing rumah sakit. 3. Untuk kepentingan publikasi, format laporan tergantung pada saat menulis dari masing-masing jurnal. Laporan ke-1, pendahuluan, memuat latar belakang investigasi awal KLB yang menjadi dasar dilakukan investigasi harus sangat kuat tergambar pada bagian ini. Kriteria kerja KLB yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan investigasi. Tujuan, memuat hal-hal yang akan dicapai dengan investigasi. Setidak-tidaknya tujuan yang perlu adalah menggambarkan kasus KLB berdasarkan variabel orang, tempat, dan waktu. Laporan kedua, metode, berisi gambaran metode investigasi yang meliputi 1. Pengertian definisi operasional dari kasus KLB yang diinvestigasi. 2. Tempat dilakukan investigasi. 3. Data yang dikumpulkan. 4. Tim investigasi. 5. Metode pengolahan data dan analisis. Laporan ketiga, hasil, menuliskan hasil yang diperoleh dalam investigasi yang mengacu pada tujuan, setidak-tidaknya memuat 1. Gambaran kasus menurut variabel orang. 2. Gambaran kasus menurut variabel waktu atau kurva epidemik. 3. Gambaran kasus menurut variabel tempat. Laporan keempat, pembahasan. 1. Membandingkan hasil yang diperoleh dengan target, referensi, atau data empiris yang diperoleh di tempat lain. 2. Membuat analisis mengapa terdapat perbedaan antara hasil dengan target, referensi, atau data empiris yang diperoleh di tempat lain, perbedaan, prosedur pelayanan, standar mutu, dan sebagainya. Kesimpulan, deteksi dini dapat dikerjakan dengan pelaksanaan surveillance secara aktif
dan terus-menerus dilaksanakan pada pasien yang beresiko terkena HAIS. Penatalaksanaan KLB berdasarkan hasil penyelidikan KLB dapat menurunkan KLB yang berdampak pada mutu pelayanan rumah sakit. Pelaporan KLB menjadi bagian proses pembelajaran dan evaluasi pelaksanaan penatalaksanaan KLB di rumah sakit.